Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan salah satu materi, yaitu pengembangan olahraga rekreasi dan olahraga tradisional. Pengertian olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi merupakan kegiatan olahraga atau aktivitas jasmani yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, kegembiraan, membangun hubungan sosial, melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional. Adapun terdapat 4 subjek kunci olahraga rekreasi, yaitu 1. Kesehatan, 2. Waktu luang, 3. Rekreasi, 4. Olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara jasmani tetapi juga rohani, misalkan olahraga tradisional dan modern. Tujuan utama olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa persyaratan khusus, karena tujuan utamanya adalah membangun dan mengembangkan kebugaran jasmani. Olahraga rekreasi ini dilaksanakan berbasis masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal. Apabila aktivitas olahraga yang dipilih dalam melakukan olahraga rekreasi, maka yang perlu diperhatikan dan menjadi catatan penting bahwa olahraga yang dilakukan dalam upaya untuk mengembangkan dan membentuk kebugaran jasmani bukan olahraga elit yang targetnya menang atau juara, dan sekaligus untuk memperoleh kegembiraan sebelum, selama, dan setelah aktivitasnya. Adapun aktivitas yang dilakukan dalam olahraga rekreasi, tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kebugaran jasmani. Mengutip pendapat Corbin BKK 2008 dalam bukunya Concepts of Physical Fitness, Active Lifestyles for Wellness, bahwa kebugaran jasmani merupakan kemampuan atau kesanggupan tubuh untuk melakukan fungsinya secara efektif dan efisien. Dengan melakukan olahraga tradisional, berarti masyarakat sekaligus ikut melestarikan budaya lokal dan nasional. Olahraga rekreasi ini dapat diselenggarakan dalam bentuk festival dari tingkat daerah sampai nasional, seperti Festival Olahraga Rekreasi Nasional Fornas. Olahraga rekreasi selain bertujuan untuk kebugaran jasmani, juga berupaya untuk melestarikan budaya daerah dan nasional, serta menjalin dan meningkatkan hubungan nasional dan kegembiraan. Oleh karena itu, indikator utama keberhasilan penyelenggaraan olahraga rekreasi Sport for All terletak pada keikutsertaan atau partisipasi dan unsur kegembiraan bagi masyarakat. Pengertian olahraga tradisional. Olahraga tradisional merupakan permainan asal rakyat sebagai aset budaya bangsa yang memiliki unsur olah fisik tradisional. Permainan rakyat yang berkembang cukup lama ini perlu dilestarikan karena selain sebagai olahraga hiburan, kesenangan, dan kebutuhan interaksi sosial, olahraga ini juga mempunyai potensi untuk meningkatkan kualitas jasmani bagi pelakunya. Sejarah olahraga tradisional. Olahraga tradisional semula tercipta dari permainan rakyat sebagai pengisi waktu luang, karena permainan tersebut sangat menyenangkan dan tidak membutuhkan biaya yang sangat besar.
maka permainan tersebut semakin berkembang dan digemari oleh masyarakat sekitar. Permainan ini dilakukan dan digemari melalui dari anak-anak sampai dengan dewasa, sesuai dengan karakter permainan yang dipakai. Beberapa permainan rakyat yang sudah cukup dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia dan menjadi olahraga tradisional adalah seperti enggrang, terompa panjang, patok lele, gobak sedok atau hadang, sempitan, gebuk bantal, gasing, lari balok, tari tambang, benteng, dagongan, panjat pohon pinang, sepak raga, lomba perahu, lompat batu nias, karapan sapi, dan lain-lain. Olahraga tradisional merupakan salah satu peninggalan budaya nenek moyang yang memiliki kemurnian dan corak tradisi setempat. Indonesia dikenal memiliki kekayaan budaya tradisional yang sangat beraneka ragam. Namun seiring dengan semakin lajunya perkembangan teknologi di era globalisasi ini, kekayaan budaya tradisional semakin lama semakin tenggelam. Semuanya mulai tenggelam seiring dengan pengaruh budaya asing. Maraknya permainan PlayStation, game with komputer game, dan sebagai berikut. Dari beberapa definisi tentang olahraga rekreasi, penulis menarik kesimpulan mengenai kata kunci. Dari pengertian olahraga rekreasi yaitu kegiatan fisik yang dilakukan dalam waktu senggang untuk mengisi waktu senggang yang mendatangkan kesenangan dan kegembiraan, sehingga melalui olahraga rekreasi dapat meningkatkan kebugaran jasmani dan mengutamakan nilai-nilai kesenangan dan kepuasan positif sehat tanpa paksaan. Peran olahraga rekreasi. Secara spesifik, peran olahraga rekreasi dalam kehidupan sosial dapat diaplikasi sebagai berikut. 1. Mengembangkan rasa menghargai dan mencintai lingkungan serta melestarikannya. 2. Mengembangkan pengertian dan kemampuan serta pemahaman akan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dan menggunakannya secara bijaksana. 3. Menggugah kesadaran manusia akan pentingnya membina hubungan timbang balik antara manusia dan lingkungannya serta agar semakin mengenal sifat ataupun karakternya. 4. Membantu mengembangkan secara positif tingkah laku serta hubungan sosial kepada individu. 5. Membantu mengembangkan ilmu pengetahuan tentang praktek lingkungan yang sehat. 6. Membuka peluang membangun kerjasama antara masyarakat dengan organisasi pelayanan rekreasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 7. Menumbuhkan dan memperkuat rasa percaya diri dan harga diri yang merupakan fondasi yang kuat untuk menumbuhkan self-concept. 8. Mempererat persaudaraan dan tumbuhnya saling mendukung di antara anggota kelompok. 9. Menambah atau meningkatkan keterampilan dan koordinasi, menambah kesenangan pribadi serta rasa kebersamaan antara anggota kelompok. 10. Mendidik seseorang untuk mendapat mengisi waktu luangnya dengan kegiatan positif dan arti tidak merugikan dirinya sendiri, orang lain, lingkungan, atau alam, dan sebaliknya mencegah munculnya kegiatan negatif seperti penggunaan narkoba, vandalis, kegiatan destruktif, dan kegiatan negatif lain yang sejenis. 11. Mengembangkan budaya hidup sehat baik untuk pribadi,
maupun untuk orang lain dan untuk lingkungan alamnya. Kegiatan yang umum dilakukan untuk rekreasi adalah para wisata, olahraga, permainan, dan hobi. Kegiatan rekreasi umumnya dilakukan pada akhir pekan. Secara umum, rekreasi dapat dibedakan dalam dua golongan besar, yaitu rekreasi pada tempat tertutup atau indoor recreation dan rekreasi di alam terbuka outdoor recreation. Kamus Webster mendefinisikan rekreasi sebagai sarana untuk menyegarkan kembali atau hiburan, a means of refreshment or diversion. Olahraga rekreasi adalah jenis kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang atau waktu-waktu luang. 1. Menurut Kusdani, pengertian olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan untuk tujuan rekreasi. 2. Menurut Haryono, olahraga rekreasi adalah kegiatan fisik yang dilakukan pada waktu senggang berdasarkan keinginan atau kehendak yang timbul karena memberi kepuasan atau kesenangan. Menurut Nurlan Kusmaidi, olahraga rekreasi adalah kegiatan olahraga yang ditujukan untuk rekreasi atau wisata. Menurut Aib Saifuddin, belajar aktif, pendidikan jasmani dan kesehatan, SMP Jakarta, Grasindo 1990. Olahraga rekreasi adalah jenis kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang atau waktu-waktu luang. Tujuan rekreasi adalah mengisi waktu luang, melepas lelah, kebosanan, dan kepenatan. 3. Sebagai imbangan sejenis aktiviti kegiatan pengganti pelengkap, contoh pendidikan dan pekerjaan bekerja. 4. Sebagai pemenuh fungsi sosial. Fungsi sosial ini dilakukan untuk kegiatan berkelompok serta rekreasi aktif. 5. Untuk memperoleh kesegaran jasmani dengan olahraga yang menyenangkan. 6. Memperoleh kesenangan dengan cara berolahraga. 7. Memperkenalkan olahraga bahwa olahraga itu menyenangkan. 8. Menumbuhkan dan atau memperkuat rasa percaya diri dan harga diri yang merupakan fondasi yang kuat untuk menumbuhkan self-concept. 9. Mempererat persaudaraan dan tumbuhnya saling mendukung di antara anggota kelompok. 10. Menambah atau meningkatkan keterampilan dan koordinasi. 11. Menambah kesenangan pribadi serta rasa kebersamaan antara anggota kelompok. 12. Mendidik seseorang untuk mendapat mengisi waktu luangnya dengan kegiatan positif dalam arti tidak merugikan dirinya sendiri, orang lain, atau lingkungan atau alam, dan sebaliknya mencegah munculnya kegiatan negatif serta menggunakan narkoba, vandalisme, kegiatan destruktif, dan kegiatan negatif lainnya yang sejenis. 13. Mengembangkan budaya hidup sehat baik untuk pribadi maupun untuk orang lain dan atau lingkungan alamnya. Jenis-jenis rekreasi. 1. Pariwisata atau tourisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau hiburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seseorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km 50 mil dari rumahnya dengan tujuan rekreasi.
merupakan definisi oleh organisasi pariwisata dunia. Definisi yang lebih lengkap, turisme adalah industri jasa. Mereka menangani jasa mulai dari transportasi, jasa keramahan, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa bersangkutan lainnya seperti bank, asuransi, keamanan, dan lain-lain. 2. Olahraga. Olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang tidak hanya secara jasmani tetapi juga rohani, misalkan olahraga tradisional dan modern. 3. Permainan merupakan sebuah aktivitas rekreasi dengan tujuan bersenang-senang, mengisi waktu luang, atau berolahraga ringan. Permainan biasanya dilakukan sendiri atau bersama-sama. Permainan ada tingkatannya berdasarkan umur. Ada permainan anak dan ada permainan dewasa. Ada juga permainan untuk umum, yaitu permainan komputer. 4. Hobi. Hobi adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu luang untuk menenangkan pikiran seseorang. Kata hobi merupakan sebuah kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu hobi. Tujuan hobi adalah untuk memenuhi keinginan dan mendapat kesenangan. Terdapat berbagai macam jenis hobi seperti mengumpulkan sesuatu, koleksi, membuat, memperbaiki, bermain, dan pendidikan dewasa. Pengertian permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan permainan yang telah dimainkan oleh anak-anak yang bersumber dari suatu daerah secara tradisi, yaitu permainan tersebut diwarisi dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Beberapa macam permainan tradisional. 1. Permainan persuperan atau kereta api masuk terowongan. Jumlah pemain tidak terbatas. Alat yang digunakan tanpa alat. Tempat di halaman atau di lapangan. Aturan permainan. Anak-anak dibariskan menjadi 3 sub. Sub pertama dan kedua berdiri di tengah memanjang lapangan dan berhadapan membentuk terowongan kereta api. Caranya ialah saling berpegangan lengan dalam keadaan lurus dan mendatar. Sedangkan anak-anak pada sub ketiga keadaan lurus. Ketiga berpegangan satu dengan yang lain sehingga membentuk rangkaian kereta api. Tugas rangkaian kereta api adalah lari kecil sampai berbelok-belok dan akhirnya memasuki terowongan. Bila mana rangkaian kereta api telah dianggap cukup gerakannya, maka diadakan pergantian yang menjadi rangkaian kereta api mengganti salah satu yang semula menjadi sub terowongan. Demikian terus dilanjutkan sampai semua sub pernah menjadi kereta api. 2. Ular makan ekornya. Jumlah pemain tidak terbatas. Alat yang digunakan tanpa alat. Tempat di halaman sekolah atau lapangan. Aturan permainan. Anak-anak dibariskan menjadi 4 sub. Setiap sub terdiri dari 2 barisan putri dan 2 barisan putra. Dan barisan berdiri paling belakang memegang perut orang yang ada di depannya. Yang berdiri paling depan berlaku sebagai kepala ular, sedangkan yang berdiri paling belakang sebagai ekor ular. Tugas kepala ular adalah berusaha secepat mungkin menangkap ekornya, sedangkan si ekor berusaha menghindar tangkapan si kepala ular tanpa melepaskan pegangan. Bila ada anggota yang lepas pegangannya, maka ia akan bertugas menggantikan tugas si ekor. Bila ekor dapat tertangkap, maka diadakan pergantian, yaitu si kepala menjadi ekor dan si orang yang paling dekat dengan kepala menggantikan
menjadi kepala. Permainan kucing dan tikus. Permainan kucing dan tikus. Anak-anak dijadikan dua kelompok. Salah satu kelompok membuat lingkaran sambil berpegangan tangan, sedangkan kelompok yang lainnya menjadi tikusnya. Selanjutnya ditentukan salah seorang untuk dijadikan kucingnya. Anak yang menjadi tikus berada di dalam lingkaran, sedangkan yang menjadi kucing berada di luar lingkaran. Kucing dan tikus bebas keluar dan masuk lingkaran. Apabila ada tanda mulai atau fluid, maka segera mungkin kucing mengejar tikus dan tikus berlari menghindar agar tidak tertangkap kucing. Apabila ada tikus tertangkap kucing, maka tikus yang tertangkap berubah menjadi kucing, dan kucing yang tertangkap tadi menjadi tikus. Apabila keduanya sudah menjadi tikus dan kucing, maka mereka bergabung membentuk lingkaran, dan yang kelompok lingkaran melakukan hompimpa, dan kedua orang pertama yang melakukan hompimpa menang suit dan ditentukan. Siapa menjadi kucing dan siapa tikus. Permainan ini mengandung unsur-unsur penjelas, di antaranya kelincahan, daya tahan, kerjasama, koordinasi, disiplin. 4. Janjangkungan. Permainan janjangkungan dimainkan dengan sepasang tongkat atau gala yang terbuat dari kayu atau bambu. Tumpuan untuk pijakan kaki dibuat pada ketinggian 30 sampai 60 cm dari ujung bawah tongkat. Beberapa orang pemain dapat serentak memainkannya bersama-sama. Permainan ini biasa digabungkan dengan jenis permainan lain seperti adu lari atau sepak bola. Ada kalanya penilaian hanya pada adu kegiatan berjalan atas perjanjian sambil saling mendekati kaki jangan lawan bermain. Pemain yang terjatuh dinyatakan gagal. 5. Paciwit lutung. Permainan ini dilakukan oleh 3 sampai 4 orang anak, baik anak perempuan maupun laki-laki. Setiap pemain berusaha saling mendahului, mencubit miwit. Punggung tangan diurutan teratas sambil melentukan kawi. Paciwit lutung. Si lutung pindah ke tung. Paciwit luntung. Si luntung pindah ke tung. Pada umumnya tidak ada pihak yang dinyatakan menang atau kalah. Jadi jenis permainan ini semata-mata dilakukan hanya untuk bersenang-senang dan mengisi waktu pada malam terang bulan. 6. Gatrick. Permainan dimainkan oleh 2 orang atau 2 regu yang beranggotakan beberapa orang. Alat yang dimainkan adalah tongkat pemukul terbuat dari kayu dan potongan kayu sepanjang 1/4 tongkat pemukul yang biasa disebut anak gartik. Anak gartik diletakkan di lubang miring dan sempit dengan setengah panjangnya menyembul di permukaan tanah. Ujung anak gatrik dipukul dengan tongkat pemukul. Anak gatrik kembali dipukul sejauh-jauhnya. Ketika terlontar ke udara, bila anak gatrik tertangkap lawan pemain dinyatakan kalah. Bila tidak tertangkap, jarak
jarak antara lubang dan tempat jatuhnya dihitung untuk menentukan pemenangnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.